Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cabi, saya di rumah pemirsa Pal TV. Pecah biasa di setiap hari Rabu ketemu lagi sama kami. Tentunya di program Halo Palembang yang bakal ngejuk ke banyak informasi. Dan pagi hari ini bersama aku Bang Cek Midun dan aku Cek Fili. Jadi benar pemirsa yang dikatakan oleh Cek Midun tadi, bahwasannya memang di Halo Palembang ini setiap hari kita bakal ngasih informasi yang berbeda-beda dan dengan narasumber yang inspiratif berbeda-beda juga setiap harinya. Betul, dan juga mungkin apa kabar untuk pemirsa yang di rumah yang saat ini masih baru bangun ya Cek Fili, atau justru sudah memulai aktivitas di kantor, atau juga mungkin hari ini menikmati hari libur. Betul sekali, walaupun mungkin kalau misalnya kantornya swasta ya, ataupun memang kantornya itu ala-ala yang bisa digawe ke di luar mana bae. Nah, walaupun masih tetap begawe, pokoknya harus tetap selalu update informasi seputar Kota Palembang dan se-Sumatera Selatan. Betul, dan juga kalau misalnya sudah tinggal ke rumah tapi pengen tetap nonton Pal TV, bisa juga melalui handphone. Betul sekali. Dan juga live streaming kita di Facebook pemirsa. Nah, pagi hari ini pemirsa, hari Rabu ya, 19 Juli 2023, tentunya kita mendatangkan narasumber yang berbeda-beda juga setiap harinya Cek Fili. Dan pagi hari ini kita berkenalan secara langsung dengan narasumber kita, ada Mas Kevin Deandra SH CDMP. Selamat pagi Mas Kevin. Pagi. Ini manggilnya Mas, Kak, atau Kevin ini? Kakak aja ya. Yang mana aja. Panggil kakak aja biar lebih akrab. Betul. By the way, ini gelarnya panjang nian ya. Panjang. Agak lebelet tadi nak ngomong. Dan ini Kak Kevin ini merupakan Vice President Strategy and Development of Serangkai Group, Regional Director Indonesian Next Leader South Sumatera. Wow, luar biasa. Dan mungkin sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi nih Kak Kevin, mungkin Kak Kevin bisa perkenalan dulu ya, biar narasumber, biar Macek-Bicek yang ada di rumah tuh lebih tahu dan lebih kenal dekat dengan narasumber kita hari ini. Oke, hai semuanya. Nama aku Kevin, bisa panggil Dean juga biasanya. Sehari-hari juga jadi kreatif employee juga, dan juga kerjasama di beberapa organisasi juga. Terus juga sekarang lagi fokus di beberapa event organizer juga. Jadi sebenarnya saya pekerja kreatif. Betul. Oke. Dan kalau untuk lebih pribadi lagi nih, kalau untuk umur mungkin bisa di-spill nggak? Umur under 30 sih masih. Umur under 30. Karena memang untuk under 30 dengan kualitas Kak Kevin sekarang ini yang merupakan Vice President Strategik dan juga memang perwakilan Indonesia nantinya bakal kita spill di segmen kita berikut-berikutnya. Ini juga termasuk sangat muda ya, semangat sukses untuk usia yang sangat muda. Betul, jadi juga menjadi inspiratif untuk anak muda yang ada di rumah ya, pemirsa Pal TV juga. Dan mungkin beberapa aktivitas dari Kak Kevin ini adalah berhubungan dengan dunia event organizer begitu ya. Nah, sejauh ini Kak Kevin, kita juga pengen tahu nih dari VP Strategi dan juga Serangkai Group, ini sudah event-event yang sudah digelar tuh apa aja sih? Boleh dikasih tahu ke pemirsa ya, yang terakhir kemarin kalau teman-teman lihat di Palembang Sport and Convention Center, kita habis ngadain Serangkai Live. Kita undang dalam 2 volume itu 8 artis kaliber nasional, dalam hal ini Ziva dan lain-lain. Nah, terus juga kita partner pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kalau misalkan ada event, digital marketing ataupun digitalisasi lah di dinas-dinasnya gitu. Baik. Jadi memang ini fokusnya kemarin ya, pencinta musik pasti sudah tahu dengan Kak Kevin ya. Karena sudah kenalan secara langsung. Nah, tapi kalau kita pengen tahu nih Kak Kevin, awal mula terjun ke dunia event organizer atau ngurusin hal-hal yang berbau dengan digital marketing itu ketertarikan sendiri atau justru influence dari beberapa keluarga? Ya, yang sangat lucu tuh pas pertama kali, saya kan kuliahnya bukan digital marketing ya. Kuliah S1-nya hukum internasional kemarin. Syariah hukum. Terus pas magang, saya dikasih tantangan buat ngurusin digital marketing salah satu provider lah kemarin. Ternyata pada saat berkecimpung di situ selama 1 tahun, nggak taunya asik nih. Saya ngerasa pas tiba-tiba jam 12 malam, saya ngerasa ini belum malam gitu loh. Kasihkan kerjanya gitu loh. Pas habis dari situ, wah ini kayaknya passion sih ya. Akhirnya ya udahlah terus di sini aja gitu. Walaupun sempat ada beberapa pengen apa-apa kemarin pada saat S1, tapi akhirnya kayaknya gak usah deh, memang passionnya di digital marketing gitu. Jadi awalnya justru karena tidak sengajaan begitu ya. Jadi menghandle satu acara akhirnya ketagihan. Benar. Jadi gara-gara awalnya itu coba-coba, nggak taunya sekarang jadi hobi yang dibayar ya. Betul. Sekali. Nah, kalau untuk awal mula bergabung di Serangkai, itu dari tahun berapa Kak Kevin? Saya pertama kali gabung itu di tahun 2020 akhir, sampai sekarang mungkin sudah sekitar 3 tahun, jalan ke 4 tahun juga posisinya. Dulu memang posisinya belum terlalu sebesar ini, sekarang alhamdulillah sudah banyak publik yang tahu sama Serangkai. Betul, apalagi mungkin pencinta konser, musik begitu, karena memang tadi seperti yang sudah dibilang
Dan mungkin juga pemirsa ada yang tahu beberapa artis sudah didatangkan begitu ya. Nah, kalau kita lihat Kak Kevin dari Serangkai Group sendiri, mungkin tantangan-tantangan yang dilalui saat ini, kan nggak mudah bikin satu big event yang memang bisa didatangi semua orang dan juga menuai banyak komentar lah begitu. Bagaimana? Kalau kita flashback ke belakang kemarin pada saat COVID kita susah banget sih posisinya. Karena sedikit-sedikit kita harus jaga jarak, karena kebanyakan terutama pekerja kreatif itu walaupun bisa via virtual tapi yang via langsungnya juga punya peran yang penting gitu loh. Nah itu pada saat COVID kita emang sedikit struggle, biasanya ketemu tiba-tiba harus virtual. Kemudian pas mendekati 2022-2023 memang banyak ya, kayak misalkan konser dilarang lah, kemudian banyak konser yang gagal juga di Palembang gitu. Sebenarnya itu jadi motivasi juga buat Serangkai, kok orang bisa gagal, ada apa ya di sana gitu loh. Jadi industri event di Palembang ini justru kemarin sedikit melemah di awal-awal 2023 gitu. Nah semenjak ada Serangkai Live, saya pun pribadi walaupun saya juga di Serangkai dan banyak juga publik bilang bahwa wah ini salah satu momentum kebangkitan juga nih untuk industri event. Ternyata putra daerah, putra lokal itu bisa ngadain event kaliber nasional gitu. Malahan kemarin pada saat kita ngadain event orang berpikir kayaknya ini IO-nya bukan dari Palembang gitu ya. Dengan bangganya kita bilang ini putra daerah Sumatera Selatan yang ngadain event ini gitu loh. Dan semua krunya orang Palembang gitu loh. Jadi orang yang asal luar Palembang datang ke sini bukannya kita nggak pengen ada orang luar ya. Tapi kita pengen memang Palembang yang berkontribusi juga orang Palembang itu sendiri. Alhamdulillah kemarin bisa terlaksana dan baik. Luar biasa. Jadi memang Serangkai memang fokusnya pada kontribusi pemuda di kota Palembang gitu ya, untuk memperkenalkan Palembang, karena memang seperti Kak Kevin bilang banyak event yang sukses di kota Palembang justru bukan putra daerah penyelenggaranya. Betul sekali. Gitu. Malah sekarang ini karena saking bagusnya event yang dibuat oleh Serangkai Group, malah orang ngiranya itu bukan dari kota Palembang, dan itu suatu pencapaian yang sangat luar biasa gitu ya. Apalagi kalau nggak salah kemarin, karena kan artis-artis besar itu langsung datang Midun ke kota Palembang. Jadi memang konser yang ada di Palembang kemarin sempat terkenal ya, apalagi viral ya. Betul sekali. Pas Tiara pakai bahasa Palembang juga ya. Betul sekali. Nah kalau kita ngomongin tentang ambience dari beberapa masyarakat kota Palembang, Kak Kevin melihat ada konser big event seperti itu, tanggapannya seperti apa? Mereka sih excited ya rata-rata, walaupun memang pas di awal-awal kita orang banyak nanyain masalah pricing, tiketnya begitu apa, gitu. Tapi pada saat volume pertama sudah merasakan, oh ini loh yang saya keluarkan dan ini saya dapatkan, mereka merasa sangat worth it pada saat itu. Makanya pada saat volume 2 kita lebih cepat sold out-nya gitu. Malahan pada saat sebelum volume 2 mulai, kita udah ditanya, Kak volume 3-nya ini ya artisnya udah dipatok gitu. Sabar mah itu, bayar tiket kamu naik yang gratis. Kamu yang ada giveaway. Betul. Betul sekali. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas mengenai konser-konser yang mungkin sudah diadakan oleh Serangkai Group. Nah, kalau selain konser, mungkin Serangkai Group ini menaungi event apa aja, Kak? Apakah mungkin wedding ataupun swasta-swasta yang lain? Kita sih memang fokusnya dua ya, maksudnya signature event kita yang kita buat sendiri. Satu lagi government event. Jadi memang event-event pemerintah, kalau kemarin tahu udah ada Piala Dunia ya, dan ini nanti ada U17 itu juga di kita, kemudian Pekan Olahraga Pelajar Nasional itu juga di kita. Terakhir yang kita adakan kemarin itu FSKN, Festival Seni Kasidah Nasional, yang Kasidah Nasional datang ke Sumsel gitu. Jadi memang skupnya kita cuma dua, pemerintahan dan event kita sendiri. Gitu. Luar Jadi fokusnya biasa. ada dua event itu ya. Betul sekali. Jadi kalau untuk wedding ataupun yang lain kayaknya belum ya. Siapa tahu nanti bisa merambah ke sana. Nah kan sekarang ini Serangkai Group itu lagi naik daun ya, lagi famous. Apalagi kemarin juga konser Palembang kan bisa viral karena Serangkai Group yang mengadakan. Nah kalau misalnya event-event dari luar kota Palembang ingin mengadakan event dan ingin mengajak Serangkai Group, kira-kira itu bisa nggak? Sangat bisa. Jadi kita biasanya membuka kolaborasi ya sama siapapun itu gitu loh. Kemarin juga kita kolaborasi sama salah satu orang produksinya Dewa 19 untuk datang pada saat di Serangkai Live. Jadi kita pengen orang pada saat tonton konser balik lihat after movie-nya tuh terngiang-ngiang gitu loh. Jadi itu kita kolaboratif sama anak Sumsel production house-nya sama dari Dewa 19 juga kemarin salah satu krunya untuk after movie-nya gitu. Kalaupun nanti mau buat event kolaborasi sama Serangkai, ayolah nggak apa-apa DM kita di IG aja nanti. Langsung dong di spill apa Instagramnya? @serangkai kreatif gitu. Official Serangkai Kreatif.
Official Serangkai Kreatif, atau mungkin bisa langsung mau kenalan juga ya sama Yeah. Kak Timur, bisa langsung follow juga mungkin Instagram Kak Kevin Dean gitu ya, untuk langsung tanya-tanya juga seputar gimana sih cara kerjasama dengan Serangkai Group. Betul. Nah kalau kita Kak Kevin kan menaungi Serangkai Group juga ya saat ini. Mungkin sudah ada volume 1 dan juga volume udah dari Serangkai Live gitu ya. Kita lihat kalau masyarakat kan biasanya image-nya masyarakat Kota Palembang ini kalau ada konser tuh rusuh Kak Kevin. Nah ini dari pendapat Kak Kevin selaku yang sudah mengadakan big event itu seperti apa? Yang luar biasa, masyarakat Palembang pada saat 2 volume tadi membuktikan bahwa itu nggak terjadi di tempat kita gitu. Dan insya Allah itu jadi awal mula baik bahwa konser itu nggak ada rusuhnya tuh bisa loh ternyata Palembang gitu. Betul. Duduk, nonton, foto-foto gitu sama kayak orang-orang di Jawa posisinya, ternyata Palembang bisa gitu. Nah akhirnya itu menjadi habit ke depannya, dan banyak juga event organizer lainnya juga ngobrol sama kita, gimana ya bisa serapi itu, orang nggak ada berisik kanan kiri. Dan kita juga kemarin alhamdulillah mau terima kasih juga sama pihak kepolisian yang sudah membantu kemarin luar biasa, full tim bapak-bapak dari kepolisian untuk mengamankan konser kita kemarin. Oke, betul Jadi sekali. alhamdulillah memang itu hanya sekedar image ya begitu ya, tapi ternyata sudah dilakukan dan contohnya alhamdulillah hasilnya tidak menimbulkan kerusuhan begitu Kak Kevin ya. Tapi itu sendiri ada tipsnya nggak atau menenangkan masyarakat atau justru memang tergantung misalnya bintang tamunya si ini, mungkin masyarakatnya yang akan datang memang justru lebih ini ya gitu ya. Jadi kalau tipsnya memang kemarin kita juga mestinya di PSCC kan bisa berdiri ya. Ya, betul. Kita buat semuanya duduk kita. Jadi itu juga meminimalisir orang-orang yang tidak punya tiket, penonton gelap gitu, datang ke tempat kita gitu loh. Jadi kita menghormati orang yang sudah spend money-nya ke tempat kita untuk ya mereka yang spend money, ya mereka yang duduk gitu loh. Terus yang kedua adalah memang betul sih ada pengaruh artisnya juga gitu. Terkadang fanbase masing-masing artis itu beda-beda gitu. Kebetulan di 8 artis kita kemarin fanbase-nya luar biasa tuh. Dari awal kita press release, press conference, mereka mengimbangi kita gitu, ngikutin kita terus gitu loh. Jadi memang kita sih sebenarnya pengen tantangan ya, artis yang selama ini biasanya pernah rusuh gitu, coba Serangkai yang pegang, rusuh nggak kalau kita pakai strategik gitu loh. Nah kemarin juga H-1 konser, kita bikin mediator, jadi teman-teman itu pada saat masuk nggak shock gitu, mau kemana sih saya, lewat kanan, lewat kiri gitu. Nah tentu Serangkai nggak bisa sendirian, Serangkai butuh distribusi, kemarin pakai KOL juga, pakai Instagram Ads juga. Nah itu one of salah satu yang kita bisa di Serangkai digital marketing itu. Jadi yang kita undang KOL-nya aja, mereka yang sebar informasinya gitu. Nah jadi itu salah satu kemajuan teknologi yang kita manfaatkan di Serangkai event kemarin. Betul. Jadi kalau pemirsa yang ada di rumah ngapa nonton tiket nonton konser itu bayar, karena tadi sudah dijelaskan Kak Kevin banyak melibatkan orang gitu ya. Sekali. Ya memang juga harus dibayar. Apalagi sekarang ini sudah tahun 2023. Jadi memang digital marketing itu emang sudah keharusan gitu ya. Dan itu butuh modal untuk mendatangkan dan juga untuk bekerja sama dengan call-call yang lain ya, tentunya di Kota Palembang. Oh iya Kak Kevin, kan kemarin Serangkai Group ini sudah membuat 2 event ya, dan tentunya memang event yang sangat megah. Nah kalau untuk event yang pertama ataupun mungkin yang kedua, kolaborasi juga nggak sama dinas-dinas ataupun di pihak swasta yang ada di Kota Palembang? Ya, kemarin kita kolaborasi juga sama salah satu IO sepuh lah ya di Palembang. Ada Soundtrack, alhamdulillah kita junior ini berkolaborasi dengan kakak-kakak kita yang senior. Kolaborasi ini kita kemarin sempat pesimis juga nih, apakah kita bisa mengimbangi teman-teman kita yang senior ini gitu. Ternyata alhamdulillah senior-senior ini punya apa ya, motivasi yang baik untuk kita gitu lah, dan mereka juga punya trust ke Serangkai yang cukup besar pada saat itu. Jadi alhamdulillah kemarin kolaboratif antara yang sepuh dan junior ini sudah berjalan sangat baik, dan alhamdulillah di volume 1 kita teruskan lagi di volume 2, dan insya Allah volume 3 kalau Allah mengizinkan kita bakal collab lagi lah sama IO lainnya juga ya pasti. Baik, nah ini kalau sudah ngomongin soal volume 3 ya, volume 3 ini juga kita berbicara, boleh di-spill nggak sih nanti bakal kira-kira di bulan apa, di tahun berapa? Iya, jadi kita tuh sebenarnya pengennya di 2023, tapi kita ngelihat posisinya memang available ataupun kesediaannya juga belum ada. Kemungkinan kita akan garap itu di 2024 nanti, kemungkinan di tengah tahun.
Baik, jadi itu sudah dinantikan pemirsa yang ada di rumah, pecinta serangkai live ya, karena memang sudah didatangkan artis beberapa yang bisa nyanyi bareng ya. Tapi ditunggu 2024 akan disiapkan kembali untuk volume 3. Nah pemirsa, kita masih bakal ngobrol lagi dengan Kak Kevin ya, terkait dengan tema kita hari ini. Kalau tadi kita sudah membahas tentang serangkai live, salah satu kegiatan yang dinaungi oleh Kak Kevin ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, terima kasih pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Dan kalau tadi kita di segmen pertama sudah ngobrol dengan narasumber terkait dengan aktivitas dan juga beberapa big event yang sudah sukses dinaungi oleh serangkai grup begitu ya. Dan juga Kak Kevin juga ini sesuai dengan tema kita hari ini, Fili, adalah mendorong kolaborasi anak muda Indonesia. Nah, ini juga diwujudkan Kak Kevin melalui ini menjadi delegasi Indonesia untuk World Gold Nation Conference di Dubai nanti, yang insya Allah akan berlangsung pada tanggal 23 sampai dengan 29 September 2023. Betul sekali, dan tentunya ini kan memang ajang yang sangat bergengsi ya Kak Kevin. Banyak sekali orang yang pengen mengikuti jejak ini, dan mungkin banyak sekali orang di luar sana yang mungkin tes untuk bisa menjadi salah satu delegasi, apalagi mewakili Indonesia. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ini Kak Kevin, bagaimana sih kemarin bisa terpilih menjadi wakil Indonesia untuk nanti langsung berbicara dan juga mewakili Indonesia di Dubai? Ya, sebelum cerita kemarin bagaimana bisa mewakili Indonesia di Dubai juga, sebenarnya dari dulu pas kuliah udah lumayan sering juga ikut conference kayak di Colombo dan di Viet dan lain-lain. Kemudian di 2023 ini mikir, aduh kayaknya kangen ya ikut acara-acara seperti ini lagi gitu loh. Nah, berkaitan dengan World Gold Nation Conference ini kemarin saya juga tes posisinya, dan ada beberapa kriteria juga yang diambil gitu. Salah satunya sudah punya gerakan yang bisa nanti dibicarakan di Dubai bareng dengan teman-teman startup di Dubai juga gitu loh. Nah, saya berpikir apa yang diminta ataupun diperlukan oleh teman-teman dari Abdi Nation ini selaras dengan apa yang saya jalankan sekarang. Dan waktunya juga, ya ini yang paling penting sih, waktunya September akhir masih kosong gitu loh. Makanya why not pada saat itu saya coba. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk membawa nama Indonesia di Dubai nantinya. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang World Gold Nation Conference yang ada di Dubai, ini sebetulnya apa sih Kak? Ini conference apa yang akan dibicarakan di sana? Jadi sebenarnya konferensi ini antara Indonesia dan Dubai. Jadi nanti akan ada pemuda Indonesia, salah satunya saya, dengan pemuda dari Dubai juga. Kita bakal berkomunikasi apa yang sudah mereka bikin dari segi digital, ataupun aplikasi, ataupun startup apa saja yang sudah mereka bentuk selama ini. Nah, kemudian berikutnya juga kita bakal bertukar pikiran, apa sih kolaboratif future yang bisa kita lakukan. Jadi bukan hanya berdialog pada saat di September saja, tapi ada tindak lanjut nanti setelah dari September kita mau bikin apa nih antara anak muda Dubai dan juga nanti sama anak muda di Indonesia gitu. Selebih dari situ nanti teman-teman pemuda dari Dubai bakal ngajakin kita explore Dubai nih. Nah, ini one of salah satu yang kita tunggu-tunggu juga, apa saja sih kemajuannya, karena luar biasa. Saya pribadi selamanya melihat, walaupun dari sosial media saja, saya nggak sabar ngelihat bagaimana sih langsung apa yang sudah menjadi perkembangan di Dubai itu. Ya. Jadi memang ini perwakilan Indonesia, tapi di negara lain pun akan mengirimkan perwakilan apa khusus untuk Indonesia dan Dubai? Indonesia dan Dubai. Jadi memang di dua negara yang akan berdialog secara khusus ya, dan tidak jauh-jauh pemirsa, ini memang dari passionnya Kak Kevin tentang digital marketing juga. Betul sekali. Dan mungkin bisa dikasih tahu ini Kak Kevin, karena kan sebelum Kakak terpilih untuk menjadi wakil Indonesia yang akan berbicara di Dubai nanti, kan sebelumnya memang Kakak sudah banyak pengalaman ya untuk ikut konferensi seperti ini. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ini Kak, apa sih hal yang memang membuat Kakak tuh untuk sampai sekarang tuh sering dan memang ingin mengikuti event-event seperti ini? Iya, kalau event-event seperti ini sih saya yang paling gak sabar itu adalah perspektif. Saya paling suka melihat ataupun mendengar perspektif orang gitu. Semakin banyak, semakin luas saya mendengar perspektif dari orang-orang, terutama Dubai ya, negara maju gitu. Itu saya melihat apakah hal tersebut bisa saya aplikasikan nantinya di Palembang gitu loh. Nah, itu yang terus memotivasi saya untuk bisa jadi yang sekarang gitu loh, untuk ikut-ikut yang seperti ini gitu. Terlebih dari itu, dari dulu memang saya kalau liburan itu pasti diselingi sama yang seperti ini gitu. Jadi nggak hanya full liburan tok doang gitu loh. Pasti ada konferensinya, ada seminar, ada webinar atau apa gitu.
Jadi memang saya selalu kawinkan liburan dengan kegiatan seperti ini. Jadi memang bukan hanya sekedar liburan, tapi memang untuk edukasinya masih betul. dapat gitu ya. Ya, betul. Kalau untuk future, mungkin kita bicara ke depan. Kalau misalnya Kak Kevin kan sudah punya bayangan nih bakal dialog bersama dengan di Dubai begitu. Untuk kolaborasi yang akan dibawa nanti ke Palembang, sudah kebayang nggak sih Kak sekarang? Sudah sih. Jadi saya berpikir di Palembang ini banyak ya, maksudnya startup yang baru gerak tapi belum ada pendanaan juga ada. Nah, saya lihat di Dubai banyak punya venture ataupun lembaga pendanaan juga yang mungkin nantinya saya bisa kawinkan gitu. Makanya di bulan Agustus nanti saya juga berdialog sama teman-teman nantinya sama Palembang Digital. Mereka biasanya berhimpun komunitas yang baru buat aplikasi ataupun baru buat bisnis di bidang digital. Nah, itu mungkin mereka kalau punya proposal ataupun punya hal baru yang bisa butuh pendanaan, mungkin saya bisa jembatani komunikasinya dengan teman-teman di Dubai. Oke, baiklah. Dan untuk kan sekarang kan Kak Kevin sekarang menjadi perwakilan Indonesia dan mungkin sekarang udah terpikir belum bakalan ngomong apa ataupun mungkin apa yang bakal disampaikan untuk anak-anak muda khususnya yang ada di Dubai. Saya juga poin pentingnya yang mau disampaikan di sana adalah bahwa sekarang Indonesia itu bukan hanya Jawa loh. Ternyata di Sumatera, terutama Palembang itu punya kemajuan yang cukup pesat juga. Mungkin saya akan bercerita juga apa sih yang menjadi keunggulan Palembang gitu loh. Satu yang pertama. Terus yang kedua adalah apa sih yang anak muda Palembang butuhkan? Salah satunya saya jauh-jauh dari Palembang datang ke sana untuk mendengarkan sih bagaimana teman-teman Dubai bisa akselerasi dari segi startupnya, akselerasi dari dunia kreatifnya gitu loh. Apakah mungkin teman-teman bisa bertolak balik ke Palembang untuk berbagi ke komunitas saya gitu loh, ataupun ke anak-anak muda di kota Palembang gitu. Nah, kalau kita bicara tentang digital marketing yang akan mungkin menjadi salah satu tema yang dibawa ke Dubai begitu Kak Kevin ya. Ini poin penting yang mungkin yang Kak Kevin akan pelajari dari Dubai itu apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat kan sekarang Dubai itu penuh dengan pembangunan begitu ya. Nah, itu apakah menjadi salah satu poin yang akan mungkin dicontoh atau di remake ulang ke Palembang nanti Kak Kevin? Yang sudah saya baca-baca sih cuma dua hal, kecepatan dan ketepatan. Dubai itu sangat cepat dalam segala hal. Tapi cepat mereka ini nggak asal-asalan, tepat gitu. Nah, maka dari itu mereka sekarang booming gitu, sedunia bahkan. Bukan hanya di Asia, bukan hanya di Eropa gitu. Nah, kecepatan ketepatan ini dari segi digital marketing, dari segi banyak hal startup ini yang saya pengen ngobrol sama mereka gitu loh. Bagaimana sih kalian bisa secepat ini gitu loh. Sedangkan kami di Palembang ini biasanya slow life ya, kalau anak-anak Palembang ini. Nah, bisa nggak kecepatan kalian ini saya aplikasikan dan anak-anak muda di Palembang gitu, tipsnya apa sih? Boleh nggak ngobrol gitu, gimana sih awalnya seperti apa gitu. Nah, itu yang saya pengen banget ngobrol sama anak-anak startup di Dubai khususnya. Oke, betul sekali. Nah, kalau dari tadi kan kita sudah ngomong ya Kak, rencana ke depan, nantinya bakal ngomong apa di Dubai, dan memang sebelum-sebelumnya Kakak udah sering mengikuti konferensi seperti ini. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ini Kak, gimana sih caranya untuk Kakak selalu mengatur waktu? Karena memang sekarang kan bukan hanya fokus di konferensi ini saja, tapi kan Kakak juga sibuk banget ya di Serangkai Group, ataupun mungkin event-event yang lain. Kalau membagi waktu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kadang kan suka tabrakan juga gitu loh. Tapi dari awal ini sebenarnya tips dikit aja sih membagi waktu. Saya tuh sekecil apapun baru diomongin aja, baru plan, belum fix plan itu udah di note saya gitu loh. Dan biasanya fix plan saya itu saya komunikasiin sama Google Calendar juga gitu loh. Jadi ini langsung tips langsung gitu. Dari notes langsung ke Google Calendar. Jadi nggak bakal lupa gitu. Makanya kalau makin tua juga biasanya makin ingatannya susah ya, maksudnya untuk mengingat banyak hal gitu. Nah, itu yang saya jadiin tips and tricks untuk membagi waktu, itu salah satunya nge-notes ke diri sendiri sih. Oh, ini biar nggak tabrakan juga. Ya, baik. Jadi memang pemirsa manajemen waktu begitu ya, terus juga knowledge juga harus diperbanyak seperti Kak Kevin under 30 sudah bisa mewakili Indonesia ke Dubai nanti dan juga beberapa big event yang sudah digelar. Nah, kalau kita berbicara tentang anak-anak muda yang ada di kota Palembang Kak Kevin, kita kan tahu mungkin beberapa anak muda masih keterbatasan dengan ide kreatif atau justru dengan hard work-nya agak kurang begitu ya, seringnya leye-leye di kamar begitu ya. Nah, Kak Kevin memandang generasi muda Indonesia itu seperti apa sekarang? Iya, sebenarnya sekarang udah oke banget ya generasi muda, terutama di Palembang gitu. Industri kreatif sudah mulai bangkit lagi juga setelah dari COVID gitu. Tapi memang kendalanya mereka ini banyak tapi gitu. Dulu saya pernah buat campaign
dengan dispora Sumsel gitu, namanya Muda Tanpa Tapi. Anak muda itu kadang kan, terutama di Palembang, saya mau bikin ini tapi saya nggak ada uangnya. Betul. Saya mau bikin ini tapi saya nggak ada waktunya. Nah, tapinya itu yang selalu jadi blocking gitu. Bisa nggak tapinya kita mundurin dulu ke belakang, kita buang dikit, lakuin aja dulu gitu, mulai aja dulu gitu. Nah, campaign itu yang saya lakukan 2 tahun lalu, Muda Tanpa Tapi di Dispora. Ternyata banyak yang sadar juga dari moral message-nya bahwa tapinya itu yang sebenarnya jadi blocking, ternyata tapinya itu diri sendiri bukan orang gitu loh. Nah, itu yang jadi salah satu apa yang sudah saya buat selama ini, digital campaign juga di Dispora, dan itu juga bukan hanya sekedar konten aja, tapi ada moral message-nya yang kita bagi ke anak muda di Sumsel gitu. Jadi memang kalau ada tapinya itu justru membatasi kita begitu ya Kak, untuk gerak lebih gitu. Kalau Kak Kevin sudah bilang bahwa lakukan aja ya, just do it, itu sudah bisa bikin kita jadi kayak Kak Kevin baru belum fix dealnya aja udah dibikin notes gitu. Betul sekali. Yang penting hindari rasa malas sebenarnya. Karena memang kita tuh pasti ada rasa malas itu, tapi kita harus buang dan harus semangat gitu ya. Dan mungkin buat Mace-Bice yang sekarang nih lagi pengen ya mengikuti konferensi, atau lagi sekarang kan bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi memang bisa sambil belajar gitu ya. Nah, mungkin bisa langsung ikuti jejak Kak Kevin ini ya. Nah, kalau untuk konferensi ini sendiri gitu Kak, nantinya kan kalau di Dubai nanti bakal berbicara ataupun mungkin rapat dan mungkin ya selalu konferensi. Nah, udah tahu belum Kak secara general nanti acara itu kayak gimana? Apakah nanti ada kegiatan outdoor atau seperti apa? Secara general sebenarnya ada 5 titik kegiatan ya. Salah satunya talk show, kemudian ada one-one session juga. Kita bakal ngobrol sama satu-satu founder startup juga di situ. Terus kedua nanti ada city tour. Terus ketiga kita ada blue resolution session. Jadi kita bakal nanti satu kesepakatan 1 sampai 2 lembar apa yang akan kita lakukan ke depannya. Yang kelima biasanya ya kayak biasa ada gala dinner dan lain-lain gitu. Nah, 5 kegiatan ini sebenarnya saya pribadi sangat tidak sabar untuk one-one session tadi. Karena ngobrolnya memang satu persatu gitu loh. Nggak on public kayak seminar gitu. Jadi bisa lebih pertanyaannya bisa lebih tajam, lebih bisa lebih kekeluargaan juga bisa lebih intimate lah kasarnya. Betul sekali. Nah, kalau misalnya untuk rencana bakal ngobrol lagi gitu ya Kak ya di Dubai, dan mungkin bakal melibatkan anak-anak muda yang ada di sana. Nah, kan Kak Kevin tuh orangnya tuh termasuk orang yang teratur gitu ya. Apa yang mungkin nanti bakal dilakuin dicatat dulu, atau mungkin nanti bakal simpen di Google Calendar. Nah, kalau untuk rencana-rencana kolaborasi sama anak-anak muda, mungkin pengen membuat di sosial media itu kan. Nah, kira-kira Kak Kevin udah ada rencana belum? Udah ada rencana. Jadi kita memang pengen bikin kelas namanya Masterclass Dubai dan Palembang gitu. Jadi saya pengen pada saat saya terinspirasi nantinya di September, saya pengen anak muda ribuan bahkan jutaan di Sumsel ini juga merasakan apa yang saya rasakan gitu. Makanya kita pengen buat nanti mini Zoom webinar gitu. Sebulan misalkan 2 kali 3 kali pematerinya startup yang sudah pernah ketemu sama saya tadi. Nah, saya pengen juga kolaborasi sama organisasi anak muda di sini gitu loh. Jadi mereka bisa mendengar langsung, bukan hanya dari mulut saya juga nantinya terkait dengan isu-isu misalkan dunia kreatif, sosial media, digital marketing, ataupun startup secara garis besar. Ya, kalau untuk penyelenggara dari World Gold Nation Conference ini sendiri itu pemerintah Dubai atau justru ada pihak swasta, ada pihak ketiga? Ada pihak ketiga namanya Abdi Nation Indonesia, partner dari pemerintah Dubai juga. Nah, kemarin pada saat Abdi Nation ini bikin acara ini, saya lihat juga, saya pelajar dulu, ternyata memang sudah berpengalaman ya Abdi Nation ini. Jadi memang posisinya saya pengen orang yang memberangkatkan saya walaupun pihak ketiga tapi sudah punya gambaran, nggak gabut lah ibaratnya nanti di Dubai gitu, nggak hanya cuman kesana kesini gitu loh, sudah ada itinerary fullnya. Dan mereka pada saat sebelum saya juga ikut ataupun apply sudah jelas gitu mau kemana-kemananya gitu. Kalau untuk bicara misi dan juga visi mungkin dari World Gold Nation Conference bisa dikasih tahu ke pemirsa yang ada di rumah Kak Kevin ini? Kalau visi dan misi Abdi Nation ini sebenarnya mereka pengen jadi jembatan. Keywordnya jembatan untuk anak muda, misalkan mau ke Dubai, mau ke US atau kemana-mana aja gitu loh. Tapi memang dengan posisi bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi ada knowledge transfer antara 2 negara itu. Nah, salah satu misi mereka adalah untuk memperbanyak anak muda Indonesia yang go internasional. Kalau sudah go internasional, harapannya akan dapat international minded. Itu sih dari mereka.
Oke, betul sekali. Nah, Kak Kevin, kemarin kan sekarang ini Kakak udah terpilih gitu ya menjadi wakil Indonesia. Dan mungkin kita juga penasaran, kemarin itu syarat-syarat yang udah Kak Kevin lakuin itu apa untuk bisa mengikuti konferensi ini? Ya, biasanya sama ya, rata-rata standar gitu. Kita harus ngirim curriculum vitae, kemudian harus juga ngirim motivation letter gitu. Terus ada seksi interview juga, terus ada case yang harus kita selesaikan gitu loh. Akhirnya setelah dari 3 babak tadi, kita baru dapat keluar namanya LOA, Letter of Acceptance dari mereka. Nah, Letter of Acceptance ini salah satu proof bahwa memang kita sudah disetujui untuk mewakili Indonesia ke Dubai nanti. Oke, dan mungkin mulai dari registrasi sampai sekarang sudah terpilih, itu kemarin jangka waktunya berapa lama, Kak? Lumayan lama ya, 2 bulan sih kemarin. 2 bulan waktunya cukup ini. Tapi memang ada jeda-jeda sih, maksudnya per minggu sesi ini gitu. Oke, dan dihubungin kalau kita bisa menjadi perwakilan Indonesia itu dari mana, Kak, lewatnya? Kemarin kita di email, terus masuk saya salah satunya di bulan lalu bahwa salah satu yang di-accept adalah atas nama saya gitu. Nah, pada saat di-accept itu memang posisinya ternyata banyak juga yang dari luar Palembang juga yang lulus juga gitu. Jadi saya sebenarnya membawa nama Indonesia nanti bukan hanya Palembang aja, ada perspektif dari teman-teman Makassar nanti, ada dari Samarinda juga gitu. Itu pada saat dikawinkan saya sangat gak sabar ya sebenarnya untuk membawa itu nanti. Betul sekali. Baik, dan juga pemirsa kita juga tentunya tidak sabar, masih pengen banyak tanya lagi tentang World Gold Nation Conference yang akan diselenggarakan di Dubai melalui perwakilan Indonesia. Itu ada Kak Kevin Dean, tapi kita stop dulu, yang nak ngopi-ngopi dulu boleh, tapi standby lagi ke depan TV-nya pemirsa. Haropal TV, Halo Palembang bakal balik lagi sudah yang lewat suka ini. Ya pemirsa PAL TV, balik lagi kita di Halo Palembang dan ini segmen terakhir kita dalam rangkaian acara tema kita yaitu mendorong kolaborasi anak muda Indonesia melalui dialog World Gold Nation Conference yang akan diselenggarakan di Dubai bersama dengan perwakilan Indonesia, dan juga kita patut bangga sebagai warga kota Palembang juga karena ini asli putra daerah Kak Kevin Deandra SHC DMP. Betul sekali. Nah, dan di segmen ketiga ini kita bakal tetap bahas mengenai konferensi yang bakal dilakukan di Dubai KG, dan tentunya ini Kak Kevin, kita tahu bahwasannya memang Dubai ini kan negara yang sudah sangat maju, tapi tidak menutup kemungkinan juga pasti ada yang namanya sifat manusia, apalagi anak-anak muda tuh yang ngerasa kurangnya pengalaman ataupun mungkin jiwa kepemimpinannya itu juga masih kurang. Nah, dari Kak Kevin sendiri, nanti Kakak di situ bakal ada rencana nggak untuk memberikan materi mungkin seputar kepemimpinan ataupun memang pengalaman-pengalaman Kakak? Jadi memang nanti acara di Dubai itu kita banyaknya bertukar pikiran gitu. Jadi misalkan apa yang kemarin serangkai lakukan gitu, saya bakal cerita ke mereka gitu. Dan mungkin biasanya juga mereka tanya juga insight-nya apa sih kemarin kendala dan atau apa sih plusnya gitu loh. Mungkin kita bisa juga bikin juga ke sini, ataupun pada saat kita mau bikin kita sudah pernah belajar dari serangkai dan melalui Kevin kemarin seperti ini gitu. Berlaku sebaliknya dengan teman-teman Dubai, kita tentu akan belajar seperti yang saya bilang di awal, kecepatan yang tadi gitu loh. Kecepatan mereka berpikir 50 tahun, 100 tahun ke depan itu mereka sudah tahu future-nya seperti apa di Dubai gitu loh. Nah, itu yang kita pengen, wah orang kok cepet banget ya berpikirnya bisa seperti itu gitu loh. Nah, itu perspektifnya kita pengen ngobrol lagi lebih dalam, kita kulik lagi gitu loh. Harapannya somehow, someday nanti kita bisa lakukan di sini juga gitu. Ya, betul. Nah, kalau untuk menuju ke persiapan Kak, menuju pada tanggal 23 nanti, sejauh ini Kak Kevin sudah menyiapkan hal-hal apa saja? Mungkin sudah sampai berapa persen persiapannya? Ya, kalau dari segi pribadi sebenarnya rata-rata sudah siap ya. Tapi yang paling penting lagi adalah apa yang akan saya bawa ke sana. Paling penting persiapannya komunikasi. Komunikasinya sekarang untuk dari segi pemerintahan, saya sudah berkomunikasi, sudah juga kasih tahu bahwa saya akan berangkat ke Dubai gitu. Perspektif dari pemerintah juga saya sudah ngobrol juga sama diaspora terutama. Nah, yang paling penting lagi komunikasi ini belum full terjadi 100% kalau saya belum komunikasi sama anak mudanya nih. Nah, awal Agustus nanti saya mau komunikasi sama beberapa komunitas digital nih di Palembang, salah satunya Palembang Digital. Apa sih yang mereka selama ini jadi kendalanya gitu loh. Yang mungkin saya bisa curahkan ke teman-teman Dubai dan mereka bisa kasih solusi mungkin nantinya. Bukan tiba-tiba langsung curhat ke sana ya. Mungkin maksudnya lebih minta insight aja sama mereka gitu loh. Bukan langsung kalau bahasa Palembang yuk terumpak-terumpak langsung minta dana juga. Betul.
Nah, kalau untuk ikoniknya sendiri yang akan dibawa Kak Kevin, mungkin mulai dari tekstil dan lain-lain, itu ada kolaborasi dengan anak muda Palembang khususnya? Ya, itu kemarin saya ngobrol sama teman-temannya Nyes juga, saya pengen bawa tanjak yang kecil-kecil, jadi custom sendiri gitu loh. Nah, itu yang saya pengen jadiin buah tangan buat teman-teman di Dubai nanti gitu loh. Nanti bentuknya mungkin gantungan kunci tapi yang rada gede gitu loh, bentuknya tanjak gitu. Kalau Sumsel kan tanjak ya. Betul. Jadi memang sudah dipersiapkan ya, selain materi untuk conference, juga ternyata tekstil Palembang juga akan diperkenalkan di Dubai begitu. Bakal mengangkat budaya yang ada di Kota Palembang gitu ya, Kria ya yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kalau untuk kuliner bakal terfikir nggak untuk dibawa nanti, Kak? Iya, saya cepat terpikir juga kemarin ngobrol sama teman-teman pariwisata Sumsel gitu. Possible nggak ya kita bikin pempek fair di situ? Jadi misalkan all you can eat pempek di Dubai gitu loh. Apakah possible atau tidak? Nah, ini mungkin yang saya mau ngobrol juga gitu loh, buat pameran misalkan seluruh kuliner Dubai di Palembang, berlaku sebaliknya kita nanti balas pempek fair di Dubai gitu loh. Nah, kita bakal lihat insight-nya seperti apa, karena salah satu main dari Sumsel yang kuat kulineri kan ya. Nah, itu yang possibility kita untuk jadi future collaboration juga sama teman-teman di Dubai. Tapi kalau untuk sejauh ini kira-kira possible nggak itu, Kak? Possible banget sih. Possible banget gitu, karena keadaan konsulat Indonesia di Dubai itu cukup kuat juga komunikasinya, dan beliau ini juga penyuka pempek juga gitu loh. Jadi memang posisinya semuanya oke, tinggal kita connect aja, ngobrol nih kapan mau dilakuin gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kontribusi dan juga mungkin partisipasi yang diberikan pemerintah Kak Kevin sejauh ini, mulai dari menuju ke persiapan sampai dengan nanti keberangkatan, apakah sudah ada di Kak Kevin atau justru masih perlu komunikasi kembali dengan pemerintah? Ya, kalau yang seperti itu kita tentu komunikasi berulang sama teman-teman pemerintah gitu. Sejauh ini memang, tapi yang paling penting adalah restu dari teman-teman pemerintah yang sudah saya dapatkan melalui surat bentuknya, dan untuk selebihnya mungkin kita butuh komunikasi lagi. Oke, nah kalau untuk dari awal persiapan dan sampai sekarang, apalagi kemarin kan sempat mengikuti tes gini ya Kak ya, untuk sebagai perwakilan Indonesia, kendala-kendala yang sudah Kakak alami itu apa aja selain memang persiapan otak ya, persiapan materi? Kendalanya kadang kan Zoom-nya jam berapa, terus saya juga ada Zoom kerjaan kantor juga gitu. Jadi mana yang mau saya geser itu sih salah satu yang utama gitu. Terus yang kedua adalah mungkin gapnya sekitar 4 tahun ya semenjak dari keberangkatan terakhir saya gitu, yang conference seperti ini. Jadi kayak rada kagok juga di awal gitu, nyiapin berkas atau apa gitu loh, karena itu udah lama nggak saya lakuin, 4 tahun lalu kan ya. Tapi ternyata masih ada jiwa-jiwanya gitu. Jadi alhamdulillah cukup cepat juga kemarin menyelesaikan ya. Ya betul. Jadi memang untuk menumbuhkan kembali rasa ini ya, rasa untuk kangen berbicara begitu ya di depan umum begitu ya. Saya kira tadi memang mungkin kan kalau kita kan kendalanya, aduh tes ini susah, ini gimana ya kira-kira lulus atau enggak, ternyata memang cuma sekedar waktu ya. Karena memang perbedaan waktu antara Dubai dan Palembang juga lumayan ya. Betul sekali. Nah, kalau untuk strategi khusus nanti Kak untuk pada saat konferensi ini memastikan kolaborasi ini akan kembali dibawa dan mendapatkan impact positif khususnya untuk Kota Palembang, itu seperti apa Kak? Ya, satunya saya mempercepat komunikasi, maksudnya nanti mungkin akan ada grup antara Abdi Nation dan teman-teman Dubai. Tapi memang antara komunikasi perseorangan yang saya jadi concern. Jadi memang kedekatan individual selama saya di Dubai dengan orang-orang ini mungkin yang akan jadi saya concern, karena kenapa, kalau misalkan sudah pulang dari Dubai nanti nggak ada lagi nomornya atau seperti apa, itu yang saya jaga networkingnya gitu. Terus kedua, strategi khususnya memang apa yang sudah jadi blueprint Blue Resolution itu dan disepakati bersama itu, nanti tindak lanjutnya harus jelas timelinenya gitu. Jangan sampai ada gap 3 bulan baru komunikasi lagi gitu. Terkadang kita sudah lupa, kita sudah berpikir kemana-mana gitu posisinya, akhirnya batal nih kolaboratif yang future tadi gitu. Jadi memang nanti di Blue Resolution itu selain ada halnya apa saja, kita juga sediakan plot untuk timeline kapan nih ini akan dikomunikasikan lebih lanjut gitu loh. Kita pengennya next month habis dari kita dari Dubai adanya kunjungan balasan ataupun next step yang serius seperti apa dari teman-teman Dubai juga terutama. Jadi memang sudah dipersiapkan komunikasi yang baik begitu ya. Jangan sampai pulang ke Indonesia lost contact begitu dan tidak mendapatkan hasil yang dari konferensi tadi. Kalau untuk highlight
dari rangkaian acara ini ke sosial media mana atau justru memang ke IG pribadinya Kak Kevin? Ke sosial medianya ada di Abi Nation Indonesia, terus juga nanti live update-nya juga ada di Instagram pribadi saya juga. Terus saya juga kerjasama sama Dispora Sumsel, jadi nanti ada IG Instagram takeover, jadi nanti untuk ada Instagram live, ada Instagram Reels juga gitu di disporasumsel.id. Oh, oke. Jadi memang sudah dipersiapkan secara matang ya untuk ini bisa berbagi. Walau memang Kak Kevin yang pergi sendirian begitu, tapi juga masyarakat Kota Palembang khususnya bisa Indonesia ini bisa juga mendengar apa yang dibicarakan begitu. Dan memang kalau Kak Kevin ini sudah tertata gitu. Betul. Ya. Jadi memang belum berangkat tapi sudah tahu tak jadi nanti langsung berkolaborasi dengan dinas apa gitu ya. Nah, kalau tadi kan sama dinas Kemenpora gitu ya. Dispora. Nah, kalau untuk dengan dinas pariwisata kira-kira sudah menjalin kolaborasi belum? Ya, kalau dinas pariwisata kita sudah sering kerjasama juga ya, karena rata-rata event juga dengan dinas pariwisata dengan Serangkai kita sudah sering kerjasama gitu. Nah, untuk dinas pariwisata ini kita pengennya memang apa sih sebenarnya pada saat culinary fair itu yang jadi concern gitu loh. Nah, karena saya pribadi juga jarang ya bikin yang fair kulineri seperti itu, saya pengen ngobrol lebih dalam gitu loh. Seperti apa sih bentuk kolaboratif kalau kita bikin culinary fair itu? Karena memang ini ajang yang bergengsi dan kita diberikan kesempatan gitu ya untuk berbicara begitu ya. Betul sekali, mengenalkan pempek yang ada di Dubai. Betul. Dan ini terakhir Kak Kevin, mungkin sebelum kita closing, himbauan untuk pemuda yang sekarang ada di balik kamera tapi masih di atas kasur ini sebenarnya. Betul, masih mager mungkin ya. untuk biar lebih produktif, biar lebih menjadi inspiratif dan juga berdaya saing begitu. Boleh silakan diberikan himbauannya Kak Kevin. Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Kalau dulu pada saat zaman saya, pemuda kreatif itu tidak ada wadahnya gitu. Sekarang teman-teman bisa dapatkan wadahnya di Serangkai Group. Karena kalau selama ini kita cari startup, cari kreatif agency itu harus ke Pulau Jawa. Betul. Nah, ini sudah ada di Kota Palembang. Teman-teman sudah ada wadahnya. Jangan bingung lagi. Saya mau kuliah desainer di mana ya kira-kira tempatnya kalau saya kerjanya, apa harus ke Jawa gitu. Sudah ada di Serangkai Group. Terus yang kedua adalah paling penting kalau teman-teman sekarang belum tahu seperti apa masa depannya atau pengen apa nih, ngerjain apa ke depannya. Saran saya cuma satu, itu mentoring gitu loh. Teman-teman pengen belajar fotografi, cari fotografernya via online juga banyak gitu loh. Jadi jangan berkutat di diri sendiri, akhirnya nggak jalan barang itu. Cari mentor yang benar. Cuman itu sih dua itu. Betul, jadi memang harus ada kemauan dan juga niat usaha. Kemauan gitu ya. Kalau hanya cuma sekedar niat tapi nggak dijalani itu percuma. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Kevin Deandra yang sudah mampir ke PAL TV pagi hari ini. Sukses untuk konferensinya akan di Dubai. Kita tentunya masyarakat Kota Palembang juga merasa turut bangga adanya perwakilan kita ya, juga membawa khas budaya dan ikonik dari Kota Palembang dan juga Indonesia. Pemirsa ada di rumah, Halo Palembang di hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk terus saksikan Halo Palembang setiap harinya dari jam 9 sampai dengan jam 10, tentunya menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif untuk Anda semua yang hadir di sini. Terima kasih sekali lagi, saya Midor Radistia. Dan saya Cevili, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.